Hari ini kita bersama Dokter Devi, kita akan tanya jawab sedikit-sedikit mengenai stroke ya. Kenapa saya bisa stroke ya dok ya? Mungkin ada beberapa bingung ya, ada orang yang memang darah tinggi tapi kok dia nggak stroke, saya darah tinggi kok bisa kena stroke. Nah itu memang setiap orang kondisi pembuluh darahnya berbeda-beda ya. Jadi stroke itu apa? Stroke itu adalah suatu kondisi kelainan neurologis yang ada di otak. Dia sebabkan karena otak itu kekurangan suplai darah, sel-sel otaknya. Jadi pada waktu pembuluh darah itu rusak, darah itu tidak bisa memberikan nutrisi kepada sel-sel otak sehingga lama-kelamaan sel otak itu akan mati. Jadi ketahanan pembuluh darah seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mudah rusak, ada yang memang pada dasarnya dari keturunannya dan dari mungkin secara genetikanya itu dia bagus kondisi pembuluh darahnya. Ada yang memang kurang bagus, seperti itu. Saya bisa tahu kalau itu stroke ya dok ya? Ya, biasanya stroke itu ada gejala-gejala awalnya ya. Misalnya sering sakit kepala, tapi tidak diketahui sebabnya apa gitu ya. Atau misalnya dia merasa penglihatannya kok kelihatannya double mendadak gitu. Nah, itu salah satu gejala stroke juga, mungkin gejala yang ringan ya, TIA. Kemudian ada lagi yang langsung terasa kesemutan separuh badan, kanan ataupun kiri ya. Bisa juga malah langsung mengalami kelumpuhan di separuh badan kanan atau kiri gitu. Dok, stroke itu apa sih? Ya, stroke itu adalah suatu kumpulan gejala ya yang disebabkan karena defisit neurologis atau kekurangan nutrisi di sel-sel otak akibat dari pembuluh darah yang tersumbat ataupun pembuluh darah yang pecah. Lalu ada berapa macam stroke sih dok? Ya, secara garis besar stroke itu ada dua macam, yaitu stroke hemoragik atau perdarahan. Jadi stroke itu disebabkan karena pembuluh darah yang pecah sehingga menimbulkan perdarahan di otak. Kemudian yang satu jenis lagi adalah stroke iskemik atau yang disebabkan penyumbatan di pembuluh darah otak sehingga darah yang mengalir ke sel-sel otak itu juga mengalami gangguan. Bisakah saya sembuh dari stroke? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya, karena stroke itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi prognosa atau tingkat kesembuhannya juga berbeda-beda tergantung jenis stroke-nya. Jadi mohon maaf untuk yang ini mungkin saya tidak bisa menjawab apakah bisa pasti atau tidak, pasti tidak gitu ya. Itu tidak bisa, tergantung jenis stroke-nya dan berat ringannya stroke itu sendiri. Apakah herbal sama obat medis boleh digabung ya? Ya, kalau untuk obat-obatan sebaiknya memang tidak dicampur dengan obat-obatan herbal. Karena obat-obatan itu punya cara kerja masing-masing dan obat-obatan herbal itu malah masih banyak yang belum jelas cara bekerjanya. Maksudnya dia bekerja di sel apa atau dia bagaimana efeknya bisa sampai seperti itu. Nah, itu kita harus hati-hati. Jadi sebaiknya sebelum mengkonsumsi jamu atau herbal itu dikonsultasikan dulu dengan dokternya masing-masing dan sebaiknya juga diberi jarak minimal 3 jam setelah minum obat baru meminum herbal yang sudah mendapat izin dari dokternya dan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dok, apakah stroke bisa berulang kembali? Sayang sekali ya, stroke itu memang bisa berulang, bahkan bisa mengenai sisi kanan dan kiri. Jadi bisa aja waktu stroke pertama itu terkena sisi kiri, nanti stroke keduanya kena sisi kanan itu bisa. Makanya kita harus sangat berhati-hati menjaga kesehatan supaya tidak timbul stroke yang berulang. Stroke itu apakah faktor keturunan nggak sih dok? Iya betul, stroke memang ada faktor keturunan. Jadi di dalam keluarga, kalau ada yang riwayat terkena penyakit stroke, apalagi sudah beberapa anggota keluarga yang kena stroke, itu kita harus sangat berhati-hati menjaga pola makan, pola hidup yang sehat. Ya, karena seperti tadi pembuluh darah itu pun memiliki faktor keturunan juga. Kalau memang dari dasarnya dia memiliki pembuluh darah yang bagus, jadi keturunannya memang akan lebih tahan gitu ya terhadap perubahan tekanan darah misalnya atau terhadap faktor lainnya aterosklerosis atau yang lain-lain. Nah, seperti itu faktor keturunannya. Apakah ada tips untuk menghindari stroke ya dok ya? Ya, sebagai manusia kita harus selalu berusaha ya untuk menjaga kesehatan, terutama dari pola makan ya harus dijaga, termasuk pola hidup juga. Misalnya olahraga teratur, istirahat juga harus cukup ya. Walaupun kita mungkin olahraga sudah teratur, setiap minggu kita pergi ke gym,
Tapi kalau kita istirahatnya tidak cukup, tetap itu merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya stroke. Dan untuk penyakit-penyakit lain juga harus terkontrol dengan baik, penyakit komorbidnya. Seperti misalnya hipertensi itu harus dikontrol, diabetes atau kencing manis itu juga harus terkontrol dengan baik sehingga kita bisa menjaga kesehatan pembuluh darah, terutama pembuluh darah di otak kita. Jadi saya mau pertanyaan terakhir, Dok, kalau sudah terkena stroke, apa yang harus dilakukan? Bagi para strokers di Indonesia, terutama di Jakarta ya, bagi kalian yang sudah terkena stroke itu terutama harus tetap jaga semangat ya, karena itu faktor yang sangat penting bagi para strokers. Dengan semangat untuk tetap mengikuti latihan-latihan, fisioterapi atau yang lainnya, itu mereka lebih meningkatkan faktor resiko untuk sembuh gitu, untuk kembali seperti sedia kala. Jadi yang terutama itu adalah semangatnya harus dijaga, dukungan keluarga juga penting, kemudian pola makan seperti tadi juga ya, dan pola hidup, dan terutama latihan, latihan, dan latihan.